Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang struktur jaringan pada hewan. Nah, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang jaringan epitel dan jaringan ikat. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan mempelajari tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Diperhatikan ya. Yang pertama yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun oleh sel-sel otot yang memanjang dan mengandung serabut-serabut halus yang disebut miofibril, sehingga memungkinkan otot ini berkontraksi. Nah, bisa diperhatikan jaringan otot polos. Yang pertama itu ada jaringan otot polos. Nah, ciri-ciri dari jaringan otot polos yaitu selnya berbentuk gelendong dengan satu inti sel di tengah-tengah. Nah, bisa dilihat terdapat sel yang di tengah-tengah. Dan contoh lain jaringan otot polos yaitu reaksi terhadap rangsangan lambat, tetapi tidak mudah lelah. Nah, letak jaringan otot polos ini yaitu pada dinding saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran darah, kandung kemih, dan organ reproduksi. Yang kedua yaitu ada jaringan otot lurik. Ciri-cirinya yaitu sel berbentuk silinder panjang dan tidak bercabang. Dan contoh lain pada jaringan otot lurik ini yaitu inti banyak di tepi, bisa dilihat pada gambar ya. Reaksi terhadap rangsangan cepat dan tidak menimbulkan kelelahan. Nah, letak dari jaringan otot lurik ini yaitu melekat pada rangka atau tendon otot yang lain. Seperti itu. Dan yang ketiga, itu ada jaringan otot jantung. Ciri-cirinya yaitu sel-selnya berbentuk silinder bercabang. Bisa dilihat pada gambar. Dan contoh lain jaringan otot jantung yaitu reaksi terhadap rangsangan cepat, teratur, dan tidak pernah lelah. Dan letak jaringan otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Jadi jaringan otot jantung ini hanya terletak di jantung saja ya. Dan yang kedua yaitu ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini berfungsi mengatur dan mengordinasi segala aktivitas tubuh. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau neuron yang menyebar di seluruh tubuh. Neuron yang satu berhubungan dengan neuron yang lain membentuk sinapsis. Nah, sinapsis ini anak-anak mungkin sudah ada yang pernah membaca. Jadi sinapsis ini adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron yang lain. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu neuron tersusun atas badan sel saraf, dendrit, dan akson. Nah, untuk fungsi dari badan sel saraf ini sendiri yaitu berfungsi memelihara semua bagian sel saraf. Dan yang kedua yaitu fungsi dari dendrit ini adalah membawa rangsangan ke badan sel. Dan yang ketiga, akson, yaitu berfungsi membawa rangsangan dan meninggalkan badan sel. Nah, bisa dilihat gambar di bawah yaitu sel saraf. Bisa dilihat untuk bagian-bagiannya ya. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan fungsinya, neuron itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada neuron sensoris atau neuron aferen, yaitu berfungsi menyampaikan rangsang dari reseptor kepada sistem saraf pusat. Dan yang kedua ada neuron asosiasi atau neuron intermediate yang berfungsi menyampaikan rangsangan dari neuron sensoris ke neuron motoris. Dan yang ketiga, neuron motoris itu berfungsi menyampaikan rangsang dari sistem saraf pusat ke efektor. Bisa dipahami ya?
Nah, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham dari materi yang sudah saya jelaskan, bisa langsung ditanyakan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.